Blogis Marvel Heroes Galaxy version 06. Kira-kira kayak apa ya isinya dan sebagus apa? Mainan direkam. Rekam mainan yang belum kalian pegang. Biasanya di rekamanku ada raba-raba atau kocok-kocok box. Kali ini aku akan bahas di video terpisah supaya lebih gampang nontonnya. Dan aku pengen dengar pendapat kalian nih. Video kocok-kocok atau raba-raba box mending dijadiin satu video atau dipisah? Tulis di kolom komen ya. Rakit time. Yang perlu kalian perhatikan saat merakit adalah pastikan tangan kalian kering dan tidak licin. Karena partnya lebih keras dan licin-licin, karena minimnya sculpting. Ini bukan kesalahan Blogis sih, emang desainnya dari karakter yang simple. Beda dengan desain karakter Star Wars misalnya, lebih robotik dan banyak sculptingnya. Untuk pemasangan part yang keras, kayaknya Blogis mau ngasih artikulasi yang lebih stiff dan gak gampang loose. Tapi, jadinya aku mengalami beberapa kesulitan karena licin di beberapa pemasangan. Seperti ball joint untuk tangan dan lower torso. Selanjutnya bagian paha ini kecil banget. Ini sulit banget masukinnya. Karena keras dan sempit, apalagi yang tangannya besar seperti aku. Nih, sampai ada bekasnya. Lalu untuk Black Cat, bagian bulu-bulu ini harus masuk dulu ke bawah, biar lebih mudah masukinnya. Beda dengan bulu kaki Goblin, dia emang stay di atas, lalu dipasang dan jauh lebih mudah. Dan untuk dengkul ini beda-beda. Ada yang dengkulnya harus dipasang sendiri, kayak Goblin, dan ada yang udah terpasang kayak Ben Reilly. Dan Ben Reilly ini dengan 2099 pun beda, di mana 2099 ini kita harus pasang dengkulnya sendiri. Nah, ini aku mengalami kesulitan waktu memasang dengkul kanannya Sandman, yang akhirnya sampai ada stress marknya nih. Balik lagi, ini karena licin dan keras. Aku juga mengalami kesulitan saat memasang faceplate pada Black Cat dan Sandman. Karena keras dan agak berasa tajam-tajam aja, selebihnya aman sih. Buat Rhino yang paling kelihatan udah pasti dia lebih besar dari yang lain. Ini perbandingan sama Spider-Man volume sebelumnya, coba kalian bandingin sama Venom, karena aku nggak punya. Tinggian mana ya? Sculptingan tekstur kulit badaknya bagus banget, cuma emang ada timpang di bagian perut ke paha, karena sculptingannya mulus. Artikulasi dia sangat terbatas, jujur. Walaupun untuk tangan dan kaki, dia udah pakai join kayak Givi Ultraman. Buat artikulasi lengkapnya aku bahas di akhir ya. Buat Sandman keren sih, jujur happy lihat Sandman ini. Tangannya langsung sculptingan battle mode nih. Dengan kepalan tangan besar dan bola duri, juga detail lumpur meler lanjut ke lumpur keras di ujungnya yang nyambung telapak tangannya. Secara karakter Sandman emang gini aja, pakai celana jeans dan kaos hijau, tapi tercapture dengan baik di line up kali ini. Hampir nggak ada kekurangan, kecuali di pinggangnya yang kekecilan banget. Guys, coba deh, aku baru lihat Electro ini. Ini universe mana ya? Komik kah? Dia dapat satu efek listrik. Dan ada part bening di tangan. Juga kepalanya bening. Dan ini masangnya agak susah rapetnya. Buat bodinya standar Spider-Man, dan petir-petirnya di sculpting. Cuma, aku nggak tahu Elektroku yang ampas atau emang kualitasnya begini. Bagian cat kuning ini berasa tipis dan kelihatan base bodinya warna biru, dan walaupun sculptingannya sampai belakang, tapi sayang catnya enggak. Permasalahan paling besar adalah cat kelupas di perut karena artikulasi. Jujur ini berasa nggak di-coating catnya. Beda banget sama Shocker dan Goblin. Duh, ini jadi paling jelek sih di lini ini. Nanti kalau kalian dapat, coba cek ya, kualitasnya kayak gini nggak? Kita lanjut aja ke Shocker, dan nggak ada yang spesial dengan body standar layaknya Spider-Man. Tapi desainnya tercapture dengan baik. Bagian wajik-wajik ini di sculpting, walaupun bagian perutnya itu di call. Dan ini aja, bagian belakangnya dicat, walaupun cuma list item. Smashernya juga keren sih buat dipose-posein, karena smashernya ini ya inti dari si Shocker itu sendiri. Bahan silver yang dipakai juga bagus, berasa armornya. Mengkilat, tanpa cat, dan bahannya bukan glitter-glitter aduk acak gitu. Ini sih udah terfavorit penjahat di lini ini, walaupun kekurangannya nggak dapet tas dan pumpkin bomb-nya. Dia juga nggak dapet spare hand lagi. Sculptingannya juga oke banget nih. Ada tali dari dada, tapi diterusin pakai decol ke pinggang. Lah, ini ternyata tas ceritanya. Sumpah, kupikir ini pouch kayak punya Deadpool yang nempel di belt. Kenapa nggak dibikin tas aja sih kayak Kipli? Tapi glidernya keren banget sculptingannya. Robotik, tapi nggak lebay. Dapat efek api dan dapat stand base tiangnya bening. Jadi berasa melayangnya dapat banget gak sih?
Ada packnya buat nempelin goblinnya, jujur nggak guna, karena terlalu mepet. Cuma bisa pose sigap. Saranku, kalian pakai double tip atau glue tag buat nempelnya. Jadi lebih dinamis nih buat di pose. Sebelum kita masuk ke Spider-Man, kita masuk dulu ke anti-hero nih. Black Cat, yang mana jelek banget seada-adanya jelek, mending gak usah dibikin deh. Bodinya kayak Ahsoka Tano, tapi jauh lebih bagus Ahsoka Tano hasil akhirnya. Ada mispen di dada, leher hitam, gincunya nyala sendiri, matanya flat, tangannya gede banget, proporsi badannya kependekan, udahlah gak usah dibahas lagi. Best, ngelengkapin multiverse Spider-Man yang dimana emang dia polos aja. Awalnya aku agak kecewa matanya flat, tapi emang dia nggak cocok matanya dibuat bening. Bagus juga. Nggak. Bagusan polos yang komik akurat banget. Detail jaketnya sih dapat banget. Ada logonya depan belakang, bahkan tali hoodie-nya dicat. Detail sobek-sobek jaketnya. Nice. Jaket ini jadi upper torsonya dan lower torsonya polos. Dapat banget nggak sih esensinya? Lalu ada detail gelang web shooternya dan cadangannya di kaki. Kenapa cuma setengah sih? Kenapa nggak dibikin full aja kayak gini, dan gini? Dan utility beltnya juga cakep, walaupun kalau dilihat dari atas, kopong. Tapi tetap masih oke, walaupun matanya flat. Bagus ini. Dapat tangan pose buat web shooting yang ada sculptingan webnya, dan lebih cocok dipakai Spider-Man di seri sebelumnya. Dapat juga jaring yang tinggal dimasukin ke pergelangan tangannya buat pose nangkep penjahat. Box 9, Spider-Man. Ah, juara. Semua di sculpting, mata, dada, perut, dan yang ketutupan sayap aja di sculpting, kaki polos. Oke, tar dulu. Bagian ke atas full sculpting dan di-call, walaupun kakinya polos. Emang gitu nggak sih desainnya? Dan posturnya dong, lebih keker dari Spider-Man lain. Walaupun bagian betis ini berasa kepanjangan, dan ada kerutan yang kayak pakai celana kelebihan. Kupikir tadinya dia pakai sculptingan kaki Sandman, mirip sih, tapi ternyata beda. Detail sayapnya sih mantep banget, ala-ala jaring-jaring laba-laba, dan tercapture dengan baik. Matanya juga sih dapat banget, ada kerutan ekspresi marah. Nah, mata ini yang bikin aku terima Scarlet Spider matanya flat. Dapat 2 pasang tangan, satu ngepel dan yang satu crawling, yang sculptingannya sama kayak Black Cat. Bener kan ini tangan laki-laki? Oke, box terakhir. Apakah kita dapat secret? Sayang sekali pemirsa, kita dapat yang reguler. Walaupun jujur aku nggak terlalu suka cat metaliknya. Cuma aku suka aja gitarnya full color. Gitar apa bass sih? Ya walaupun ujung-ujungnya kalau dapat, aku cuma ambil gitarnya aja. Kayak Mando nih, aku cuma ambil jetpacknya buat di body reguler dan Spider-Man volume 5 ini, aku cuma ambil tasnya aja. Anjir, gue taruh mana ya? Lagi-lagi aku nggak nemuin kekurangan kualitasnya Spider-Punk. Kecuali di bagian ini nih, nggak dicat. Jadi berasa ada garis aja kalau salah pose. Matanya ada depth-nya, kayak volume sebelumnya. Dengan detail pin di rompinya dan gelang-gelang Spike. Oh iya, Spike di kepala ini beda loh sculptingannya. Nggak cuma dicat, the best sih. Dan dia juga pakai sepatu casual yang nyeting banget sama pangnya ini. Buat artikulasi bakal kubagi 3, jadi nggak akan aku bahas satu-satu. Kita akan bahas sesuai tipe badan. 1. Badan besar, 2. Badan reguler, dan 3. Badan kecil. Buat badan besar, cuma ada Rhino yang dimana agak terbatas artikulasinya. Walaupun bagian pangkal joint ini pakai punya Ultraman, tetap aja nggak luas karena sculptingan badannya besar. Kepala cuma bisa segini terhalang armor. Armor bisa naik turun, tangan bisa 360, bisa di-extend nambahin gerak. Single joint di siku, nggak terlalu luas, pergelangan tangan pakai ball joint. Upper torso bisa lumayan luas, lower torso bisa 360 tapi nggak bisa goyang. Karena dia pakai joint Givi Transformer lama. Paha bisa maju mundur segini, bisa di-extend, dan bisa jauh, tapi celananya bakal kebuka. Ya tinggal dirapetin lagi aja. Tapi nggak bisa dua-duanya ya. Nggak akan bisa rapet celananya. Single joint di lutut cuma bisa segini, dan ball joint di ankle. Jadi lumayan luas, walaupun pahanya nggak bisa megar. Badan reguler, kepala bisa 360, naik turun cuma segini, walaupun ada 2 joint, leher dan kepala. Tangannya bisa 360, bisa di-extend buat nambahin artikulasi, ada swivel, double joint siku, swivel lagi di sini, dan ball joint di pergelangan tangan.
Upper torso nggak bisa 360, kalau dipaksa badannya bakal kebuka. Ke depan segini, ke belakang segini. Untuk Ben Reilly masih cukup oke, tapi buat Spider-Punk agak terbatas. Lower torso bisa di-extend, tetap nggak bisa 360, tapi jadi lebih luas. Paha bisa naik turun, jadi nendang ke depan bisa jauh. Ada swivel di paha, dan double join di setiap lutut. Ball joint di pergelangan kaki, nggak terlalu luas. Badan kecil, karena sculptingan rambut, jadi kepala sangat terhalang artikulasinya. Leher jointnya misah, tangan bisa 360, bisa di-extend, single joint tapi bisa swivel, ball joint di pergelangan tangan. Upper torso maju mundur segini dan bisa goyang. Nggak bisa 360, nanti kebuka. Lower torso nggak bisa gerak, pakai konektor transformer lama lagi. Paha nggak bisa naik turun, soalnya jointnya beda sama joint reguler. Nendang ke depan segini, ke belakang segini. Ada swivel, double joint pada lutut, ada swivel lagi, dan ball joint yang lumayan. Overall suka tapi sedikit kecewa di beberapa karakter kayak Electro yang aku nggak tahu dari universe mana, dan catnya juga kurang. Sama Black Cadet deh, ini aduh Blokis, kamu bisa bikin lebih bagus dari ini. Harapanku Velocity Jones loh. Sisa villainnya keren-keren banget, terutama Goblin. Itsy bitsy spider. Walaupun sepatunya semua sama. Tunggu. Kamu baik apa jahat sih? Debat, Spider-Man-nya keren-keren. Melengkapi koleksi multiverse-ku, dan jujur aku nggak punya budget buat koleksi multiverse dari brand lain. Jadi semoga Blokis terusin lini Spider-Man, minimal ada satu deh di setiap seri. Bikin Noir, Batman, Captain Universe, Spider-Man Armor 1, Spider-Man Armor 2, Future Foundation, Spider-Man Woman. Yang paling penting, please banget Blokis bikin Man Spider atau Spider Cyborg. Bukan yang ini ya. Segitu aja rekamanku buat lini Galaxy version Marvel Heroes 06 yang masih berkutat di Spider-Verse. Jangan lupa komen gimana pendapat kalian dan apa inceran kalian. Sampai ketemu di rekaman-rekaman berikutnya.